Jika semua indikator sasaran telah diidentifikasi resikonya dan dianalisis resikonya, maka kita telah melakukan penilaian resiko strategis OPD. Setelah kita melakukan penilaian risiko dengan penetapan konteks atau tujuan, kemudian mengidentifikasi risiko dan menganalisis risiko, selanjutnya kita melakukan pengendalian dengan menyusun RTP atau Rencana Tindak Pengendalian. Perlu kita pahami bersama bahwa tidak semua risiko yang ada kita lakukan pengendalian karena keterbatasan sumber daya dan lainnya. Perlu kita pahami bersama bahwa tidak semua risiko akan kita lakukan pengendalian. Karena keterbatasan sumber daya dan lainnya, maka hanya risiko yang berada di atas selera risiko pemerintah Kota Cilegon. Perlu kita pahami bersama bahwa tidak semua risiko akan kita lakukan pengendalian. Karena keterbatasan sumber daya dan lainnya, maka hanya risiko yang berada di atas selera risiko lah yang kita lakukan kegiatan pengendalian. Untuk pemerintah Kota Cilegon sendiri, selera risikonya berada pada angka 10 ke atas. Jadi, kita lakukan pengaturan selera risiko dengan nilai minimum. Jadi, kita lakukan pengaturan selera dengan nilai minimum pada range orange atau pada skala 10 hingga 12 dan nilai maksimum pada range merah atau skala 13 hingga 25. Nanti akan muncul uraian resiko yang skalanya 10 ke atas. Nanti akan muncul uraian resiko yang skalanya 10 ke atas. Jadi inilah resiko yang akan kita susun RTP-nya. Cara menyusun RTP atau Rencana Tindak Pengendalian yakni dengan klik uraian resiko, nanti akan muncul halaman Rencana Tindak Pengendalian Risiko Strategis Perangkat Daerah. Kemudian kita klik tambah RTP, lalu lengkapi kolom yang ada. Mulai dari pengendalian yang sudah ada. Apabila resiko ini telah ada di tahun sebelumnya, maka dapat diisi Apabila risiko ini telah ada di tahun sebelumnya, maka dapat diisi pengendalian yang sudah ada. Apabila risiko ini telah ada di tahun sebelumnya, maka dapat diisi pengendalian yang sudah ada. Karena kita menyusun RTP untuk DPR 2024, berarti pengendalian yang sudah ada ini dapat diisi dengan pengendalian yang telah kita lakukan di tahun 2023. Kemudian untuk kolom celah pengendalian dapat diisi celah apa saja yang ada ketika kita melakukan pengendalian tersebut di tahun 2023. Apakah sudah efektif atau belum? Jika belum, maka ungkapkan celah dari pengendalian yang kita lakukan sebelumnya.
Lalu untuk kolom rencana tindak pengendalian dapat diisi berdasarkan celah pengendalian. Hal ini dilakukan supaya resiko maksud dari rencana tindak pengendalian adalah supaya resiko ini tidak akan terjadi di tahun ini. Lalu untuk kolom pemilik atau penanggung jawab diisi dengan penanggung jawab dari dilaksanakannya RTP ini. Karena ini konteksnya strategis OPD, maka Bapak Ibu dapat mengisi jabatan kepala OPD masing-masing. Sebagai contoh, kemudian untuk kolom pemilik atau penanggung jawab diisi dengan penanggung jawab dari dilaksanakannya RTP ini. Karena ini konteksnya strategis OPD, maka dapat diisi kepala OPD masing-masing. Sebagai contoh, karena ini Dinas Disperindak, maka diisi dengan kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Selanjutnya, kolom target waktu. Kolom target waktu dapat diisi dengan kapan atau pada bulan apa RTP ini akan dilakukan. Silahkan Bapak Ibu pilih bulannya. Jika semua kolom sudah terisi dengan sesuai, maka klik simpan. Jika semua kolom sudah terisi dengan sesuai, maka klik simpan. Baik Bapak Ibu, kita sudah melakukan penilaian resiko melalui aplikasi Exakip. Baik Bapak Ibu, kita sudah melakukan pengelolaan resiko strategis melalui aplikasi Exakip. Baik Bapak Ibu, kita sudah melakukan pengelolaan risiko strategis pada perangkat daerah melalui aplikasi Exakip. Sekian yang dapat kami sampaikan. ASN bangga melayani bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.